Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Miss Endah. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimanapun kalian berada. Kali ini Miss Endah akan membahas materi mengenai mapel sosiologi. Materi ini berkaitan dengan konflik dan kekerasan. Namun sebelum Miss Endah menjelaskan lebih lanjut, adakah dari kalian yang pernah mengalami konflik maupun pernah mengalami kekerasan? Oke, kalau sudah pernah, lalu pengertian konflik itu apa ya? Lebih mengarah ke positif maupun negatif? Oke, kita pelajari lebih lanjut di sini ya. Mengenai pengertian konflik yang akan kita bahas untuk pertama kali. Oh iya, sebelumnya Miss Enda akan menjelaskan tentang lingkup materi yang akan kita pelajari dalam materi ini ya, atau dalam pembahasan kali ini. Yang pertama mengenai pengertian konflik dan juga kekerasan, terus yang kedua mengenai faktor penyebab konflik sosial, yang ketiga mengenai bentuk-bentuk konflik, dan yang keempat mengenai penyelesaian konflik. Gitu. Jadi setelah kita belajar, nanti kita juga akan mempelajari atau memahami bagaimana kalau konflik seperti ini diselesaikan dengan penyelesaian konflik yang seperti apa. Seperti itu. Oke, kita akan belajar mengenai pengertian konflik. Pengertian konflik berasal dari bahasa Latin yaitu configer yang berarti saling memukul dan secara sosiologis dapat diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang berusaha menghancurkan pihak lain dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Kemudian untuk pengertian dari kekerasan itu sendiri dalam masyarakat adalah pertentangan yang disertai dengan tindakan agresif ya. Tindakan agresif ini tidak terduga ya, jadi nanti dia bisa melukai orang lain juga. Atau penyerangan yang bisa dilakukan secara perorangan ataupun kelompok. Sumber dari kekerasan adalah kesenangan tanpa melihat hati nurani, ibadah tanpa pengorbanan, dan kekayaan tanpa bekerja. Istilah kekerasan berasal dari bahasa Latin yaitu violetus yang berarti keganasan, kebengisan, kedasatan, kegarangan, aniaya, dan pemerkosaan. Tidak kekerasan menuju kepada tindakan yang dapat merugikan orang lain, misalnya pembunuhan, penjarahan, pemukiman, dan lain-lain. Oke. Kemudian, kekerasan berarti perbuatan seorang ataupun kelompok yang menyebabkan cedera dan matinya orang lain atau menyebabkan kerugian ini ya, fisik ataupun barang orang lain juga. Konflik seringkali berubah menjadi kekerasan, terutama apabila upaya-upaya yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelesaian konflik tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh pihak yang berkaitan. Kemudian, selanjutnya, faktor penyebab terjadinya konflik. Nah, ada apa aja nih faktor penyebabnya? Tentunya kalau ada sebab, ini ada akibatnya ya. Kita bahas sebabnya dulu. Yang pertama, karena perbedaan antar individu, misalnya perbedaan pendapat atau perasaan. Hal ini dapat menimbulkan konflik, misalnya perbedaan antara karakter adik yang pendiam dengan kakak yang temperamental gitu. Walaupun dalam satu keluarga tetap bisa ya terjadinya konflik ya, karena perbedaan individu tadi, perbedaan karakter. Kemudian yang kedua, ada perbedaan kepentingan seperti kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Misalnya terjadinya konflik antar partai politik menjelang pemilu. Ini juga sering terjadi dan masih banyak terjadi juga ya di sekitar lingkungan kita. Terus yang ketiga, ada perbedaan kebudayaan. Kepribadian seseorang diwarnai kebudayaan kelompoknya, seperti pola pikir dapat menyebabkan terjadinya konflik. Misalnya perbedaan pendapat tentang budaya barat antara orang tua dengan anak. Kemudian yang keempat, ada perubahan sosial yang berlangsung cepat akan mengubah nilai-nilai dalam masyarakat. Hal ini akan menyebabkan munculnya kelompok-kelompok yang berbeda pendirian. Misalnya, reformasi sebagian masyarakat ada yang bisa menerima dan ada yang belum siap menerima perubahan gitu ya. Jadi bagi orang-orang yang belum menerima perubahan, dia akan mengalami culture shock seperti itu atau guncangan budaya. Kemudian setelah faktor penyebab konflik sosial, itu ada bentuk-bentuk dari konflik sosial.
Nah, bentuk-bentuk dari konflik sosial ini ada apa saja ya? Yang pertama, ada konflik individu dengan individu. Nah, konflik ini bisa terjadi antara direktur perusahaan dengan karyawan, ya kan, maupun dengan kita dengan teman biasa, kalian dengan teman sekelas gitu ya, misalnya. Karena konflik misalnya kalian tanya, kemudian teman kalian tidak menjawab, atau kalian pergi tapi tidak mengajak teman kalian, kemudian teman kalian itu marah, seperti itu. Terus ini ada gambarnya, ada gambar contoh konflik individu dengan individu ya, biasanya terjadi hanya dengan dua orang, satu dengan yang lainnya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada konflik antar negara. Untuk contohnya konflik antar negara ini ada negara Israel dan juga Palestina ya, yang masih berkonflik hingga saat ini. Ini adalah untuk contoh gambarnya, ada di sebelah atas itu ya. Kemudian setelah itu ada konflik rasial. Nah, konflik rasial adalah konflik yang terjadi antar ras yang berbeda seperti pada diskriminasi ras atau politik apartheid di Afrika, seperti itu. Dan untuk gambarnya ini untuk konflik antar ras, Miss berikan contoh konflik yang ada di Indonesia ya. Jadi konflik antar ras ini bisa terjadi di Indonesia maupun di lingkup internasional. Terus yang keempat ada konflik antar kelas sosial, adalah konflik yang terjadi antar kelas yang berbeda. Contohnya konflik antar direktur dan juga karyawan. Kayak misalnya yang ada di gambar ini ya. Ini contoh konflik yang terjadi karena perbedaan pendapat ya antara buruh dan juga atasan perusahaan. Buruh menghendaki kenaikan gaji ya, karena misalnya gajinya dia dibayarkan sedikit dan ada pemotongan harga juga, pemotongan gaji juga, dan juga ada yang berkonflik karena misalnya perusahaan itu tidak memberikan kesejahteraan bagi karyawannya. Makanya mereka berdemonstrasi di jalan. Oke. Kemudian setelah konflik antar kelas, ini ada konflik antar kelompok sosial. Nah, konflik antar kelompok sosial adalah konflik yang terjadi antara kelompok dalam masyarakat seperti konflik antar supporter bola, tawuran pelajar, dan konflik antar partai politik, seperti itu. Jadi antar kelompok ya yang berkonflik, tidak hanya satu orang dengan orang lain. Terus selanjutnya ada konflik intrapersonal. Konflik yang terjadi dari dalam pribadi individu yang mengenai perbedaan emosional ataupun pilihannya. Misalnya, setelah lulus dari bangku SMA, ya kan, misalnya kalian bingung nih mau melanjutkan ke jenjang universitas atau perguruan tinggi, atau mau memilih untuk bekerja. Nah, ini yang dinamakan contoh dari konflik intrapersonal. Selanjutnya ada konflik apa lagi nih? Selanjutnya ada konflik antar generasi. Adalah konflik yang terjadi antar generasi, misalnya konflik antar anak dengan orang tua tentang pandangan terhadap tradisi maupun adat istiadat gitu ya. Kalau anak-anak sekarang itu kan lebih berpatokan gitu ya, atau melihat dengan budaya-budaya luar, misalnya budaya Korea gitu ya. Terus kalau orang-orang tua misalnya orang tuanya itu lebih memilih untuk mengedepankan budaya timur atau budaya Jawa yang lebih sopan, seperti itu ya. Terus selanjutnya itu ada konflik yang bersifat destruktif dan konstruktif. Konflik destruktif adalah konflik yang merusak dan merugikan pihak yang berkonflik gitu. Jadi destruktif ini untuk dampaknya lebih ke negatif gitu ya, karena merusak. Sementara untuk konflik yang konstruktif ini ya berarti sifatnya positif, sifatnya lebih membangun. Misalnya perbedaan pendapat saat mengadakan rapat. Jadi kalau untuk perbedaan pendapat itu kan hal yang sering terjadi ya, tidak apa-apa asalkan perbedaan pendapat itu tidak terbawa sampai akhir rapat gitu. Nanti kalau terbawa sampai akhir rapat, ini larinya ke konflik yang destruktif gitu ya, ada dendam pribadi. Tapi kalau setelah rapat udah baik-baik saja, berarti ini yang terjadi adalah konflik konstruktif, membangun gitu, membuat rapat ini nanti mempunyai penyelesaian yang bagus gitu.
Setelahnya kita akan membahas tentang penyelesaian konflik. Oke, penyelesaian konflik ini ada beberapa cara ya. Nah, nanti cara ini disesuaikan dengan jenis konflik yang sedang terjadi. Yang pertama ada kompromi atau compromise, yaitu bentuk penyelesaian konflik di mana pihak-pihak yang terlibat mengurangi tuntutan. Misalnya pertikaian antara buruh dan majikan bisa diselesaikan apabila buruh dinaikkan gajinya sesuai dengan kemampuan perusahaannya gitu. Jadi berkompromi gimana baiknya nih antara atasan dan juga buruh gitu. Terus yang kedua ada arbitrasi atau arbitration, yaitu cara penyelesaian konflik melalui pihak ketiga, yaitu penengah yang dipilih oleh kedua pihak yang bertikai. Pihak ketiga memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan sehingga pihak yang bertikai mematuhi hasil keputusan pihak ketiga. Contohnya dalam pertandingan sepak bola, keputusan pada wasit yang memimpin pertandingan. Gitu. Jadi di situ ada wasit ya, mungkin penengahnya ya yang memimpin pertandingan gitu. Atau kalau enggak konflik itu yang terjadi di antara masyarakat, pihak penengahnya bisa ketua RT gitu ya, bisa Pak Camat gitu ya, atau Pak Lurah seperti itu. Terus setelahnya ada apa lagi ya? Nah, setelahnya ini ada toleransi. Toleransi yang seperti sudah kalian pahami, sudah kalian tentunya sudah pernah dengar juga ya, bukan istilah asing ya. Toleransi yaitu saling menghargai dan menghormati pendirian masing-masing pihak ya yang berkonflik tentunya. Karena ini pun juga akan menjadi jalan keluar. Kalau kita saling memahami pun nanti konflik juga akan mereda. Itu. Terus ada nomor 4 yaitu ada mediasi atau mediation, yaitu penyelesaian suatu konflik dengan mengundang pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penasehat keputusan, tidak mengikat pada pihak yang bertikai. Misalnya Pak Kepala Desa menjadi mediator warga masyarakat yang sedang bertikai memperebutkan lahan sawah. Hasilnya keputusan pada kedua belah pihak warga yang bertikai. Seperti itu. Jadi kalau dalam konflik di masyarakat tuh hal biasa ya, kayak perebutan pembatasan tanah seperti itu menjadi pemicu konflik juga. Terus setelah itu ada apa lagi? Setelah itu ada konversi atau conversion, yaitu penyelesaian konflik apabila salah satu pihak bersedia mengalah dan mau menerima pendirian pihak lain gitu. Terus yang keenam ada konsiliasi atau conciliation, yaitu penyelesaian konflik dengan jalan mempertemukan pihak-pihak yang bertentangan dalam sebuah perundingan untuk memperoleh kesepakatan bersama. Kita lanjut lagi, setelah itu ada adjudikasi atau adjudication, yaitu penyelesaian konflik melalui pengadilan atau melalui persidangan, misalnya keputusan pengadilan terhadap tindakan korupsi di masyarakat. Jadi ini udah konflik yang nggak bisa ditolerir misalnya oleh pihak penengah gitu ya, konfliknya sudah lumayan parah, jadi harus melalui jalur hukum seperti itu. Kemudian setelah itu ada stalemate, yaitu pihak-pihak yang bersengketa mempunyai kekuatan yang seimbang kemudian berhenti pada suatu posisi tertentu. Hal ini terjadi karena keduanya tidak mempunyai harapan untuk maju ataupun mundur. Terus setelah itu ada apa lagi? Nah, di sini ada segresi. Apa itu segresi? Segresi atau segregation, yaitu upaya untuk saling memisahkan diri dan saling menghindar antara pihak-pihak yang bertentangan dalam rangka mengurangi ketegangan. Jadi mengurangi intensitas untuk bertemu gitu ya. Karena nanti kalau bertemu ingat lagi konfliknya kayak gitu. Untuk segresi. Terus kita lanjut ke crossfire, yaitu menangguhkan permusuhan atau peperangan dalam jangka waktu tertentu sambil mengupayakan terselenggaranya penyelesaian konflik di antara pihak-pihak yang bertikai. Jadi ini sebelum memilih nanti melakukan penyelesaian konflik dengan cara apa gitu, cara mediasi, segresi maupun pakai adjudikasi. Nah, dari tahap menunggu prosesnya itu namanya ceasefire, seperti itu. Cease ya. Ceasefire. Oke. Sekian untuk masih ada satu lagi ya, di sini ada displacement. Displacement itu apa? Displacement yaitu usaha mengakhiri konflik dengan mengalihkan pada objek secara bersama. Misalnya pertikaian suku bangsa berhenti berkonflik karena terjadinya bencana alam di daerah lain dan
daerah yang berdampak bencana alam. Jadi konfliknya itu tiba-tiba menghilang gitu ya, karena dialihkan yang lain gitu. Misalnya di daerahnya itu terjadi bencana gitu ya, terus konflik itu sudah membaik dengan sendirinya ya, karena dari bencana itu mereka lebih fokus ke bencananya daripada konfliknya. Oke, baik. Tadi sudah Miss Indah jelaskan ya materi mengenai konflik dan juga kekerasan. Semoga materi yang sudah Miss Indah sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Dah.